Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat budaya. Berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai objek diduga cagar budaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya mengenai komplek makam Panembahan Ayer Mala, yaitu Raja Tanjung Pura era Sukarana Tua. Beliau ini memerintah di 1533 hingga 1562 Masehi, dan kemudian dimakamkan di atas bukit yang disebutkan oleh George Muller itu di sebelah barat Sukarana ya. Jadi kalau dari Sukarana kita melihat sebelah barat, ya memang Bukit Tambak Rawang ini atau Gunung Sembilan saat ini memang berada di sebelah barat ya. Nah, makam Panembahan Ayer Mala ini saat ini berada di Dusun Nirmala, Desa Gunung Sembilan ya. Berjarak 270 meter dari jalan raya utama. Yang sangat memprihatinkan, selama puluhan tahun nisan tersebut terpasang terbalik. Ditambah lagi ada kebiasaan tidak baik dari para penziarah mengikatkan kain kuning di nisan. Hal tersebut semakin mempercepat kerusakan nisan, karena kain ikatan menjadi tempat sarang semut, sarang kecoa, dan lain-lain. Harus ada langkah-langkah penyelamatan situs ini agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah dari saat ini. Nah, jadi ketika kami datang ke situ beberapa kali, ini sangat prihatin terhadap situs ini ya, karena ini situs satu-satunya saat ini yang dapat kita baca corak nisannya yang berlanggamkan yang bertipe Demak ya, dengan bertaraf raja, dan nisan ini sekian puluh tahun ini terbalik ya, karena ketidaktahuan dari masyarakat, dari kita. Nah, sehingga ketika ketemu dulu patah, kemudian coba dipasang. Nah, ketika dipasang ini terbalik ya. Nah, kami sudah coba mencocokkan dengan nisan serupa yang sejaman, yaitu di era Demak ya. Makam Panembahan Ayer Mala berada pada cungkup makam berukuran 6 x 6 meter yang dibuat baru untuk perlindungan terhadap makam, dengan tiang penyangga kayu belian dan lantai beton keramik. Sayang, ketika awal pemugaran makam tidak tercatat kondisi existing. Sebelum pemugaran, nisan makam ini terbuat dari batu putih berukir halus bermotif sulur-suluran dan bunga, dengan langgam kerawing Demak Tralaya. Motif dan langgam ukiran nisan ini memiliki kemiripan dengan nisan makam Raden Fatah di Kerajaan Demak Bintara. Makam ini bercorak Islam menghadap ke barat. Pada bagian kepala dan kaki nisan sudah patah dan hilang pada bagian puncaknya ya. Areal makam ini berada di lereng bukit yang diratakan, berukuran 10 x 25 meter, dan terdapat susunan batu andesit yang difungsikan sebagai talut ataupun benteng berukuran yang berfungsi ya sebagai struktur tanah. Sebagai talut, perkuatan struktur tanah berada di sisi barat daya dan tenggara areal makam. Ditemukan juga pecahan batu bata merah dengan ukuran yang beragam di sekitar makam yang kita duga sebagai jirat makam ini. Dan pada bagian barat daya di area ditemukan juga struktur susunan bata merah berada 20 cm dari permukaan tanah yang belum terbuka secara utuh. Panembahan Ayer Mala adalah seorang raja di Kerajaan Tanjung Pura ketika beribu kota di Sukarana, atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Sukarana Tua, yang memerintah di kurun waktu abad 16. Beliau memerintah setelah didahului oleh pamannya, yaitu Pangeran Anom, sebagai pemerintahan sementara. Pangeran Anom memerintah sementara sebab ayah Panembahan Ayer Mala, yakni Panembahan Bandala, wafat ketika Ayer Mala belum dewasa. Pada masa pemerintahan Panembahan Ayer Mala, pertanian menjadi perhatian beliau. Perdagangan Sukarana juga sudah maju dengan komoditi penting berupa biji besi dan timah. Teknologi pembangunan kapal dan jung juga sudah semakin maju. Dari sumber yang lain kita mendapatkan gelar Panembahan Ayer Mala sebagai Sultan Umar Akamuddin. Kami menduga gelar ini merupakan gelar anumerta yang berarti diberikan oleh keturunan beliau sudah wafat, yang diberikan oleh keturunannya ketika beliau sudah wafat. Nah, jadi ketika beliau meninggal diberikan oleh keturunannya. Keberadaan makam Panembahan Ayer Mala ini menjadi penting dalam menggali sejarah Kerajaan Sukarana Tua, dapat menjadi petunjuk awal di mana kawasan pemakaman waktu itu, serta di mana perkiraan letak keraton kerajaan waktu itu. Kemudian yang juga menarik dari identifikasi kali ini di makam Ayer Mala. Ini
makam Air Mala ini termasuk makam kuno yang tentu memprihatinkan kita semua. Pada saat kita datang di sana, kita temukan posisi nisan makam kita duga terbalik. Kemudian di sana juga kita temukan bata-bata merah kuno. Kemudian ada juga kita temukan situs yang kita duga itu bisa saja itu jirat makam atau apa yang berupa bata-bata merah berserakan. Ini perlu penggalian lebih dalam. Tetapi kita kembali ke makam utamanya, makam Air Mala itu, bahwa memang ini merupakan situs cagar budaya yang patut kita tetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kemudian di situs ini juga pada tanggal 6 dan 7 November ditemukan bata tua berwarna merah dengan berbagai ukuran. Nah, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ukuran. Nah, selain itu pada tanggal 7 November 2022 ditemukan pula tumpukan bata merah dengan berbagai ukuran, agak tersusun dalam satu hamparan, jaraknya sekitar 15 meter dari makam ke arah barat. Makam bata tersebut tersusun di antara 2 batang enau. Temuan ini harus dieskavasi agar diketahui apa detail dari tumpukan bata merah itu. Nah, jadi para sahabat, di komplek makam Panembahan Air Mala ini kami juga menemukan di sebelah selatannya itu beberapa tumpukan bata merah yang kami duga ini juga merupakan bagian dari jirat makam. Nah, kalau yang di sebelah utaranya itu kan makam Panembahan Air Malanya. Nah, di sebelah sananya kami menemukan beberapa struktur ini seperti jirat makam yang harusnya itu kita harus melakukan ekskavasi untuk bisa melihat struktur ini secara utuh. Jadi makam Panembahan Air Mala ini sebetulnya bukan hanya makam Panembahan Air Mala saja kalau kami menduganya, tapi juga makam beberapa raja kerajaan Tanjung Pura era Sukarana yang juga masih belum terungkap keberadaannya. Nah, mudah-mudahan komplek makam ini betul-betul komplek makam sehingga bukan hanya makam satu raja, karena memang komplek makam itu biasanya tidak diperuntukkan hanya untuk satu raja. Nah, kemudian mengenai sumber dari Panembahan Air Mala ini adalah raja di era Sukarana kuno ataupun Tanjung Pura kuno. Nah, ini kami mendapatkan beberapa sumber dari catatan Eropa seperti Jos Muller, kemudian Von de Wall, PJ Vet, ya, kemudian Barth, dan beberapa catatan Eropa yang lainnya, ya. Nah, dari catatan lokal kami mendapatkan juga dari silsilah kerajaan Sambas, ya. Nah, di silsilah kerajaan Sambas itu seperti ini, ya, di tulisan Arab Melayu ini di halaman karena Sambas masih berkaitan dengan kita, ya, sehingga dia juga mencatatkan ini di sini, ya, di halaman di halaman 12, ya. Alkisah, maka tersebutlah perkataan seorang Ratu Majapahit beranakkan Brawijaya, maka Brawijaya itu yang pergi ke negeri Sukadana, duduk di benua lama menjadi raja, maka ialah yang beranakan Raja Baparung. Maka Raja Baparung itu beranakan Pangeran Karangtunjung, maka Pangeran Karangtunjung itu beranakan Panembahan Bandala, maka Panembahan Bandala beranakan Panembahan Sukadana, maka Panembahan Sukadana itu beranakan Panembahan Air Mala, maka Panembahan Air Mala itu beranakan Panembahan Dibaroh, maka Panembahan Dibaroh itu beranakan Panembahan Giri Kesuma, Panembahan Giri Kesuma beranakan Giri Mustika, dan seterusnya, ya. Jadi di sini disebutkan namanya adalah Panembahan Air Mala. Kalau di Plang Nama itu kan disebutkan makam Ratu Nirmala. Nah, ini ke depan itu memang kita akan merekomendasikan kepada dinas instansi terkait untuk merubah Plang Nama tersebut sesuai dengan kesejarahannya.
Jadi kembali seperti nama semula, yaitu Panembahan Ayermala, yang merupakan Raja Tanjung Pura era Sukarana yang ke-8 dengan gelar Sultan Umar Akamuddin. Nah, mungkin demikian para sahabat semua. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari sedikit ulasan ini, dan mohon maaf apabila masih ada yang kurang pas. Dari kami tim Ahli Cagar Budaya, tentu kajian ini masih perlu diuji kembali, dan juga kita membuka ruang-ruang diskusi kepada para sahabat budaya semuanya. Dan jika ada kesalahan-kesalahan, ada yang kurang pas mengenai kesejarahan ini, kami memohon maaf, karena memang sejarah ini terus berkembang ya, sesuai dengan pengetahuan ataupun temuan ataupun kajian. Jika memang ada bukti yang lebih otentik ataupun fakta-fakta baru, maka kita tidak menutup terhadap kajian-kajian yang baru. Jadi bukan berarti sejarah yang saat ini kami katakan adalah mutlak ya, bukan. Akan tetapi jika memang ada fakta-fakta baru yang bisa membantah dari apa yang kami miliki, misalnya dari manuskrip ini ada manuskrip yang lebih lama lagi, ataupun manuskrip yang lebih sahih lagi. Seperti manuskrip ini kita mendapatkannya dari Kesultanan Sambas ya. Jadi Kesultanan Sambas itu memiliki catatan ya, dari mulai Sultan Sapiuddin yang pertama. Nah, Sultan Sapiuddin pertama itu 1670-an. Nah, beliau sudah mencatat tentang silsilah mereka, karena memang mereka juga berasal dari Sukadana dan Brunei ya. Jadi Sultan Tengah menikah dengan Ratu Surya Kesuma yang berasal dari Sukadana, yaitu anak dari Panembahan Giri Kesuma. Nah, di saat itulah kemudian lahir Raden Sulaiman, yang kemudian nanti bergelar Sultan Muhammad Sapiuddin pertama di Kerajaan Sambas, yang kemudian beliau nanti menulis silsilah kerajaan mereka, dan juga yang berkaitan dengan Kerajaan Sambas, salah satunya adalah manuskrip ini. Jadi sekali lagi kami tidak menutup diskusi dengan para sahabat semua, para kawan-kawan ke depan, untuk kita bisa sama-sama mengkaji dan belajar dari sejarah masa lalu untuk refleksi kita di masa yang akan datang. Mungkin demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.